tentang logika ya. Definisi dari logika itu sendiri merupakan cabang ilmu juga sebetulnya ya, tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal. Jadi kalau sesuatu yang dapat di logika ya pasti dia masuk akal gitu kan. Hal-hal yang tidak bisa dinalar ya nggak masuk akal, itu berarti bukan logika, tidak masuk dalam cabang ilmu logika ini. Nah, logika juga merupakan ilmu yang digunakan biasanya untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan ya. Misalkan nih, Jakarta ibu kota Indonesia. Nah, itu kan sebuah pernyataan. Apakah itu benar atau salah? Nah, itu ada nilai kebenarannya. Nanti bisa secara logika kenyataannya memang betul, atau pernyataan yang salah nanti juga bisa dinilai kebenarannya, sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan ya dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, aturannya apa saja nanti banyak lah ya, cara untuk menemukan atau menggunakan logika. Nah, misalnya ini ya, secara umum logika itu ya untuk menarik kesimpulan dan juga untuk menentukan benar tidaknya suatu pernyataan. Dari penarikan kesimpulan nanti ada silogisme, ada modus ponen, ada modus tollens. Ini sudah ada standar bakunya, jadi tinggal diikuti saja lah. Kemudian ada pernyataan yang sifatnya tunggal, satu pernyataan, ada pernyataan yang majemuk ataupun bersusun. Lalu pernyataan majemuk itu nanti ada disjungsi, konjungsi, implikasi, diimplikasi. Implikasi itu sendiri nanti juga ada jenisnya, converse, inverse, kontraposisi. Nah, ini semua bisa diikuti lah ya di materi ini. Nah, yang pertama kita bahas pernyataan dulu ya. Tadi kan pernyataan itu ada yang tunggal, ada yang majemuk gitu kan. Nah, ini pernyataan secara umum suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Jadi tidak bisa suatu pernyataan itu bernilai dua-duanya, atau ambigu itu nggak boleh, itu bukan pernyataan. Jadi harus jelas benar atau salah. Nah, pernyataan bisa disebut juga sebagai kalimat yang tertutup. Kalau pertanyaan itu bukan pernyataan ya, karena pertanyaan itu kan suatu kalimat yang terbuka. Jadi akan sangat berbeda ya. Kemudian lambang suatu pernyataan umumnya ya itu dilambangkan dengan P, Q, dan R. P itu pernyataan satu, kemudian Q pernyataan kedua, R pernyataan ketiga, atau premis gitulah. Nah, pernyataan-pernyataan ini memiliki nilai kebenaran. Kalau benar ya dikasih nilai B, salah ya kasih nilai S, itu aja. Contohnya ada pernyataan ya, yang pertama atau P itu suatu pernyataan yang berisi bahwa angka 5 adalah bilangan prima. Ini benar nggak pernyataan ini? Oh, ternyata angka 5 memang termasuk bilangan prima, maka pernyataan P ini bernilai benar gitu. Lalu pernyataan Q berisi angka 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Oh, salah kan? Maka nilai dari pernyataan ini ya S, salah gitu. Bogor adalah kota hujan. Nah, ini benar. Lalu siapakah yang tidak mengerjakan PR? Nah, ini bukan pernyataan karena ini suatu pertanyaan ya. Maka atau kalimat terbuka, maka bukan merupakan pernyataan. Nah, ada pernyataan, ada ingkaran atau negasi. Ingkaran atau negasi itu ya lawannya saja lah ya. Biasanya pakai lambang seperti ini ya, lambang tak hingga ini, atau tidak terjangkau, tidak terdefinisi gitu, boleh. Lambang seperti ini dibaca saja ingkaran atau negasi, atau bukan atau tidak gitu ya. Contoh misal nih, ada pernyataan P berisi 2 tambah 5 sama dengan 7. Nah, ingkarannya atau negasinya, negasi P, 2 tambah 5 tidak sama dengan 7. Atau boleh ditulis tidak benar bahwa 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi ini lawannya saja ya. Ingkaran itu hanya lawan saja. Saya makan, maka ingkarannya saya tidak makan, gitu saja. Contoh lain ya, semua pelajar berbaju putih. Nah, untuk membuat ingkarannya boleh pakai mana saja. Misal tidak benar semua pelajar berbaju putih, atau beberapa pelajar tidak berbaju putih,
Atau boleh juga ada pelajar yang tidak berbaju putih ya. Jadi intinya ingkaran itu ya melawan dari pernyataan itu ya. Kalau semuanya pelajar berbaju putih, maka ingkarannya misal ada satu saja yang tidak berbaju putih, nah itu sudah termasuk ingkaran. Nah, tabel kebenaran dari negasi ya, misal pernyataan P, negasinya adalah negasi P. Kalau pernyataan benar berarti negasi P-nya ya salah. Kalau pernyataan salah berarti negasinya harus benar. Dibalik saja. Itu negasi. Dan negasi ini atau ingkaran ini bisa di mana saja ya. Bisa ada di penarikan kesimpulan seperti silogisme, modus ponens, bisa di pernyataan tunggal atau majemuk, bisa di mana saja intinya. Nah, berikutnya adalah pernyataan majemuk. Kalau tadi pernyataan ini yang A, ini maksudnya pernyataan tunggal ya. Kemudian berikutnya pernyataan majemuk. Ada disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Nah, tabel kebenarannya ini ya, untuk yang disjungsi angka 1 ini, kemudian yang kedua konjungsi, lalu implikasi, yang keempat diimplikasi. Nah, tabel kebenaran ini tidak perlu dihafalkan ya, cukup dilihat saja polanya. Jadi ciri-cirinya apa? Nah, ini disjungsi itu menggunakan kata atau, simbolnya seperti ini, huruf P ya, seperti huruf P. Jadi misal nih, Ana memesan sandal merah atau sepatu basket. Jadi suatu pilihan itu disjungsi, simbolnya P atau Q ya. P itu berarti memesan sandal merah, kalau Q memesan sepatu basket. Jadi mau pesan yang mana? Atau pakainya itu disjungsi ya, simbolnya huruf P terbalik, huruf P ini ya. Kemudian kalau konjungsi itu dan ya, simbolnya kebalikan dengan disjungsi. Jadi simbolnya huruf P terbalik ini. Nah, contohnya ayah membaca koran dan Kompas. Jadi membaca koran Tempo dan Kompas. Jadi membaca dua-duanya. Kalau disjungsi tadi memilih salah satu. Tapi kalau konjungsi keduanya dipilih ya. Nah, implikasi itu bahasanya seperti ini. Jika maka ya. Jika P maka Q. Jadi simbolnya tanda panah ke kanan. Jika P maka Q. Ini bahasanya gitu ya. Jika hari ini hari Senin, maka siswa memakai seragam putih-putih. Jadi ada implikasi ya, ada sebab akibat. Jika maka. Kalau diimplikasi itu nanti tanda panahnya ke kanan dan ke kiri ya. Nah, ini jika dan hanya jika. Aku membawa pensil 2B jika dan hanya jika ujian menggunakan LJK. Jadi simbolnya jika dan hanya jika ya. Simbolnya tanda panah kanan kiri. Nah, jadi ini ciri-cirinya jelas ya, nanti mana disjungsi, konjungsi, implikasi, dan diimplikasi. Kemudian yang pernyataan majemuk untuk kasus implikasi, tadi kan salah satu pernyataan majemuk adalah implikasi. Nah, implikasi itu nanti bisa diturunkan lagi ya, seperti tadi di tabel sini ya. Implikasi itu ada turunannya lagi, ada converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, ini khusus untuk yang implikasi ya. Nanti itu bisa diturunkan. Contoh misal ada pernyataan gini. Tentukanlah converse, inverse, kontraposisi, dan ingkaran. Kalau ingkaran ini kan tadi ya saya bilang ingkaran bisa di mana saja gitu ya. Jadi intinya turunan implikasi ya tadi ada 3 ya. Converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, misal gini. Ada pernyataan jika ABCD persegi maka sisi-sisinya sama panjang, kan implikasi tadi jika maka itu implikasi. Nah, converse-nya ini dibalik saja ya, dibalik ya. Jadi jika P maka Q, maka converse-nya nanti jika Q maka P ya. Nah, inverse-nya itu negasi P negasi Q. Kalau kontraposisi itu kebalikan dari inverse, itu aja ya. Converse merupakan kebalikan implikasi, kalau kontraposisi kebalikan dari
invest. Nah, invest sendiri adalah negasi dari implikasi. Jadi strukturnya jelas ya. Contoh misalnya ya, confess-nya apa dari pernyataan ini? Ya, confess kan dibalik saja. Berarti jika sisi-sisinya sama panjang, maka ABCD persegi. Nah, itu confess. Lalu invest apa? Invest adalah negasi dari implikasi. Jadi kan gini. Ya, investnya adalah jika ABCD bukan persegi, maka sisi-sisinya tidak sama panjang. Karena negasi tinggal dikasih aja kata bukan atau tidak boleh ya. Jika ABCD tidak persegi atau bukan persegi, maka sisi-sisinya tidak atau bukan sama panjang. Terserah, boleh aja. Kombinasi bukan dengan tidak juga boleh. Nah, kontraposisi adalah kebalikan dari invest. Jadi dibalik saja ini ya, yang investnya tadi. Jika sisi-sisinya tidak sama panjang, maka ABCD bukan persegi. Nah, itu adalah converse, invest, dan kontraposisi. Nah, berikutnya logika menarik kesimpulan ya. Jadi pernyataan ya, pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk, dan juga turunan dari implikasi. Nah, sekarang logika untuk menarik kesimpulan ya. Nanti ada 3 pola yang dipakai, yaitu modus ponens, tolen, dan silogisme. Nah, ini ketiganya ini nanti bergantung pada premis ya, ada premis, kemudian ada konklusi, ada kesimpulan. Paling tidak ada premis dan konklusi. Konklusi itu merupakan turunan atau kesimpulan lah ya, dari premis-premis yang ada. Nah, aturannya ini untuk modus ponens nih ya. Premis 1, jika P maka Q. Nah, ini pakainya tadi implikasi ya. Jika P maka Q. Jadi ini implikasi. Premis 2-nya harus P. Maka konklusinya adalah Q ya. Contoh misalnya, jika 2 tambah 3 sama dengan 5, maka 5 lebih besar dari 4 ya. Jadi P-nya itu adalah 2 tambah 3 sama dengan 5. Sementara untuk Q-nya 5 lebih besar dari 4 ya. Jadi premis 1 pakai implikasi. Jika P maka Q. P-nya adalah 2 plus 3 sama dengan 5, sehingga Q-nya yaitu 5 lebih besar dari 4 ya. Jadi premis 2 harus P, premis konklusinya harus Q gitu ya. Nah, ini pola dari modus ponens. Lalu modus tolen ya, masih pakai implikasi. Jika P maka Q. Nah, premis 2-nya adalah negasi dari Q. Maka konklusinya adalah negasi dari P. Contohnya nih, jika hari hujan, maka cuaca dingin. Jika P maka Q. Premis 2-nya adalah negasi Q, berarti cuaca tidak dingin ya. Karena Q-nya adalah cuaca dingin, maka negasi Q, cuaca tidak dingin. Konklusinya adalah negasi P, berarti hari tidak hujan. Nah, itu modus tolen. Kemudian silogisme, jika P maka Q untuk premis 1, premis 2-nya jika Q maka R. Maka konklusinya harus jika P maka R ya. Jadi yang belum muncul 2 kali, yaitu sebagai kesimpulan atau konklusi. Contoh misal premis 1, jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir melaksanakan PSG ya. Jika Mahir melaksanakan PSG, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Sehingga konklusinya adalah yang belum muncul tadi apa? Yang belum muncul 2 kali, yaitu Mahir seorang siswa SMK, Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Atau pakai ini ya, jika P maka R. Jadi konklusinya adalah jika Mahir seorang siswa SMK, maka Mahir belajar di industri minimal 3 bulan. Nah, ini adalah model untuk menarik kesimpulan. Bisa menggunakan modus ponens, tollens maupun silogisme. Nah, contoh soal misalnya ya, diberikan pernyataan P dan Q ya. Pernyataan P-nya Tuti gadis cantik, Q-nya Tuti gadis pandai. Nah,
tentukan pernyataan dari negasi ki. Negasi ki ya berarti Tuti bukan gadis pandai. Ini ya. Lalu pernyataan untuk yang B seperti ini ya. Ini tadi simbol untuk apa? Konjungsi kan dan ya tadi. Simbolnya adalah kebalikan dari P ya. Tuti gadis cantik dan tidak pandai ya. Karena kinya di negasi. Lalu negasi P atau Q. Tuti bukan gadis cantik atau pandai ya. Jika P maka Q. Jika Tuti gadis cantik maka pandai. Jika dan hanya jika ya, tanda panah kanan dan kiri ya. Tuti gadis cantik jika dan hanya jika pandai. Nah ini contohnya ya tadi untuk membuat suatu pernyataan. Nah contoh lagi misal tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Yang A, tidak benar 2 tambah 7 lebih dari 9. Apakah pernyataan ini benar atau salah? 2 tambah 7 sama dengan kan 9. Apakah 9 lebih besar dari 9? Tidak ya. Berarti pernyataan ini adalah benar ya. Karena 2 tambah 7 ya 9. Itu tidak lebih dari angka 9 itu sendiri. Sehingga nilainya adalah B benar. Yang kedua ya, 30 atau 40 habis dibagi 6. Benar atau enggak? Ya bisa dibagi kan. 30 bagi 6, 40 bagi 6 juga bisa. Maka pernyataan ini dianggap benar. Jika Jakarta ibu kota Indonesia, maka Jakarta di Pulau Bali. Nah ini tentu salah karena Jakarta ada di Pulau Jawa gitu kan. Itu suatu nilai kebenaran dari pernyataan. Nah ini sama seperti tadi ya. Jika ABC suatu segitiga sebangun, maka sudut-sudutnya letaknya sama. Sudut-sudutnya letaknya sama. Nah kamu bisa menentukan converse, inverse, kontraposisi dan ingkarannya seperti contoh tadi ya. Nah, sebagai latihan ini buatlah tabel kebenaran dari pernyataan berikut ini. Nanti tinggal dibuka lagi ya tabel kebenarannya. Nah, nanti kamu bisa membuat tabel kebenaran mengikuti aturannya tadi ya. Nah, lalu yang kedua, manakah yang merupakan modus ponen, modus tolen, atau silogisme? Jika ibu pergi, maka adik menangis. Adik tidak menangis. Konklusinya, ibu tidak pergi. Nah, kasus A, B, C ini mana yang menggunakan modus ponen, tolen, dan silogisme? Itu bisa dicek lah ya. Lalu kesimpulannya dari premis 1, 2, 3 ini apa? Silahkan ditulis. Ya, konklusi atau kesimpulannya apa? Dari kasus ini konklusinya apa? Itu juga bisa. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk